Namaku Rania. Aku seorang wanita biasa, tak terlalu cantik, tak juga istimewa. Tapi aku punya sesuatu yang sangat berharga, ketulusan dan kerja keras. Aku membangun usaha konveksi dari nol, bahkan sebelum aku mengenal Dimas, laki-laki yang kini menjadi suamiku. Aku mengenalnya 5 tahun lalu, saat dia masih berjuang mencari pekerjaan. Dimas datang dari keluarga sederhana, sama sepertiku. Bedanya, aku terbiasa mandiri, sedangkan Dimas, ya, dia lebih sering mengandalkan orang lain. Tapi entah kenapa, dulu aku justru jatuh cinta pada semangatnya, caranya menghiburku saat aku lelah, dan mimpi-mimpi besar yang dia ceritakan dengan penuh semangat. Kami menikah secara sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak juga mas kawin berlebihan. Aku tidak menuntut apa-apa, karena aku pikir cinta dan kesetiaan lebih penting dari segalanya. Setelah menikah, aku membiarkan Dimas bergabung dalam usahaku. Aku ajari dia dari dasar, aku percaya, ketika kita saling bantu dan percaya, kita bisa tumbuh bersama. Awalnya, semuanya terasa indah. Dimas tampak bersungguh-sungguh membantu. Kami mulai membuka cabang baru, mengembangkan jaringan pelanggan, dan merekrut lebih banyak penjahit. Aku tidak keberatan membiarkan dia mengatur pemasaran dan urusan luar. Aku pikir itu adil, aku urus produksi, dia urus relasi. Tapi perlahan, Dimas berubah. Dia mulai jarang pulang. Alasannya selalu pekerjaan, rapat dengan vendor, atau bertemu investor. Aku percaya, tentu saja. Tapi kemudian dia mulai memakai barang-barang mahal, mengganti mobil, bahkan menyewa apartemen untuk rapat jarak dekat. Semua itu atas nama perusahaan. Aku diam. Aku pikir mungkin ini bentuk investasi. Mungkin Dimas hanya sedang mencari cara untuk membuat usaha kami naik level. Sampai suatu malam, aku melihat notifikasi dari rekening bisnis kami. Ada penarikan dalam jumlah besar untuk pembelian cincin berlian dan pemesanan ballroom hotel bintang 5. Hatiku mencelos. Aku tidak pernah meminta acara besar. Lalu untuk siapa? Aku mencoba bertanya baik-baik pada Dimas malam itu, tapi dia langsung marah. Kamu nggak percaya sama aku? Kamu pikir aku nyolong uang sendiri? Katanya dengan mata melotot. Bukan begitu maksudku, Mas. Tapi kenapa pakai dana perusahaan buat hal pribadi? Siapa yang pesan ballroom? Aku tetap tenang. Dia terdiam sejenak. Wajahnya menegang. Itu, untuk acara relasi penting. Calon investor dari luar. Aku mau impress mereka, biar kita bisa buka pasar ekspor, katanya asal-asalan. Aku ingin percaya. Tapi intuisi perempuan itu jarang salah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku membuka semua laporan keuangan. Semakin kubuka, semakin hatiku remuk. Ada banyak pengeluaran mencurigakan, perhiasan, liburan ke Bali, pemesanan restoran mewah, semua atas nama relasi bisnis. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk datang langsung ke apartemen yang sering Dimas sebut sebagai tempat rapat. Dengan alasan mengantar dokumen penting, aku meminta satpam untuk memanggilnya. Tapi yang keluar bukan Dimas, melainkan seorang perempuan muda dengan gaun tidur tipis, menggandeng lengan Dimas sambil tertawa kecil. Dimas terkejut melihatku. Tapi yang lebih menyakitkan, dia tak sedikit pun tampak bersalah. Malah wajahnya tampak kesal. Ngapain kamu kesini? Tanyanya ketus. Aku menatapnya lama. Perempuan di sampingnya hanya tersenyum sinis, seolah-olah dialah pemenang sesungguhnya. Kamu tinggal di sini, Mas? Dengan dia, tanyaku pelan. Dimas menghela napas panjang. Kamu terlalu banyak tanya, Ran. Aku capek. Kita pisah aja, ya. Aku udah nggak cinta. Dunia runtuh dalam sekejap. 5 tahun perjuangan, 5 tahun pengorbanan, dibalas dengan kalimat sependek itu. Aku pulang dengan air mata tak henti mengalir. Tapi bukan hanya karena patah hati, lebih karena rasa tertipu. Aku tidak hanya kehilangan cinta, tapi juga rasa hormat pada diriku sendiri. Selama ini aku yang menghidupi rumah tangga. Aku yang membayar cicilan rumah, mobil, sampai kartu kreditnya. Dan kini dia menggandeng wanita lain di atas uangku sendiri. Seminggu kemudian, aku mendapat undangan dari media sosial. Dimas mengunggah foto prewedding dengan perempuan itu. Dengan caption, akhirnya menemukan cinta sejati.
Bersiap untuk pertunangan mewah kami. Pertunangan? Mewah? Aku ingin marah, ingin menjerit, ingin membalas. Tapi aku tahu, kemarahan saja tak cukup. Malam itu aku duduk di meja kerja. Kuambil semua dokumen legal. Kuperiksa akta perusahaan, surat perjanjian, semua atas nama siapa. Dan ternyata hampir semua aset bisnis masih atas namaku. Karena saat memulai dulu, Dimas belum punya NPWP, belum punya reputasi kredit. Semuanya, rekening bisnis, tanah, mobil, saham usaha, masih terdaftar atas namaku. Mataku menatap satu lembar kertas. Lembar itu adalah kunci. Lembar yang menunjukkan bahwa meski dia berselingkuh, dia tak punya kuasa atas harta yang dia pamerkan. Aku tidak akan berteriak, tidak akan menampar atau menangis di depan umum. Aku akan balas dengan elegan. Sejak malam itu, aku tak lagi menangis. Air mata tak akan mengembalikan harga diriku. Aku mulai menyusun rencana dengan kepala dingin. Aku tahu betul, Dimas adalah pria yang mudah mabuk pujian, haus pengakuan, dan buta akan kemewahan. Dan wanita yang kini bersamanya, Tiara, bukanlah perempuan bodoh. Dia bukan mencintai Dimas karena hati. Dia mencintai dompet dan status Dimas. Tapi yang tidak mereka tahu, semua kekayaan yang mereka pamerkan di media sosial itu bukan milik Dimas. Itu semua milikku. Dan sekarang, waktunya aku mengambil semuanya kembali. Aku mulai dengan memanggil notaris dan pengacara pribadiku. Dalam diam, aku cabut semua hak akses Dimas ke rekening perusahaan. Aku ganti semua password, kukunci akses online banking, dan kuubah sistem akuntansi ke sistem baru yang tak bisa dia kendalikan lagi. Aku juga menonaktifkan semua kartu kredit perusahaan yang dulu kuberikan padanya. Mobil? Kublokir. Dia akan sadar nanti bahwa semua kartu tol dan BBM sudah tidak aktif. Dan ketika tagihan hotel dan restoran datang, dia akan terkejut bahwa tidak ada satupun dari kartu perusahaan yang bisa dipakai. Langkah selanjutnya adalah mengurus dokumen legal. Aku menandatangani surat penghapusan Dimas dari struktur direksi perusahaan. Dia memang sempat kusertakan sebagai direktur eksekutif untuk menenangkan egonya, padahal ia tidak memiliki saham 1% pun. Pengacaraku, Bu Ayu, seorang wanita tegas dan cekatan, mengatur semua proses hukum dengan rapi. Ibu hanya perlu menunggu. Dalam waktu 1 minggu, semua akan resmi. Setelah itu, jika Pak Dimas mencoba mengambil keputusan atas nama perusahaan, dia bisa dituntut, katanya dengan yakin. Dan aku menunggu, dengan tenang. Hari demi hari, aku mengikuti akun media sosial Tiara dengan senyum dingin. Tiara sibuk memamerkan gaun pertunangan, sepatu mahal, lokasi pesta, sampai foto-foto undangan yang katanya dicetak dari luar negeri. Aku tahu betul hotel yang mereka sewa. Aku kenal manajernya. Dulu, kami pernah memesan ballroom yang sama untuk pameran batik kami. Maka aku tidak ragu menghubunginya diam-diam. Bu Rania? Wah, lama tak jumpa. Apa kabar? Tanya Pak Randy, manajer hotel itu. Baik, Pak. Saya dengar ballroom Anda dipesan atas nama perusahaan saya oleh suami saya. Pak Randy tampak ragu sejenak, lalu mengangguk. Iya, Bu. Atas nama PT Rania Textile, untuk acara pertunangan. Nah, itu yang ingin saya luruskan. Suami saya tidak lagi memiliki kuasa atas perusahaan. Dia bukan pemegang saham, bukan pula penanggung jawab keuangan, ucapku sambil menyerahkan surat legal terbaru dari pengacara. Wajah Pak Randy menegang. Jadi, biaya ini akan dibatalkan. Saya tidak akan membayar 1 sen pun, jawabku. Dan jika pihak hotel tetap melanjutkan acara atas nama perusahaan saya, maka kami akan mengajukan keberatan secara hukum. Pak Randy mengangguk dengan gugup. Kami akan segera menghubungi mereka. Aku mengucapkan terima kasih, lalu pergi dengan langkah ringan. Saat itu juga aku tahu, mereka akan mulai panik. Dan benar saja. 2 hari kemudian, Tiara mengunggah story Instagram dengan wajah kesal. Ballroom dibatalkan sepihak. Katanya masalah administrasi. Tapi nggak apa-apa, kita cari tempat yang lebih eksklusif. Aku hanya tersenyum. Aku tahu mereka berusaha menyelamatkan muka. Tapi aku juga tahu,
Uang di tangan mereka tidak cukup untuk membayar tempat sebesar itu. Puncaknya datang seminggu kemudian. Hari yang katanya adalah hari pertunangan mereka. Pagi itu, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Ran, tolong bantu aku. Ini darurat. Dari Dimas. Aku tidak langsung membalas. Tapi aku tahu, ini pasti saatnya. Sekitar pukul 2 siang, aku mendapat telepon dari Bu Ayu. Bu Rania, saya barusan dapat informasi. Ada vendor dekorasi yang hendak menagih uang muka dari perusahaan Anda. Atas nama Pak Dimas. Aku menarik napas dalam. Tolong sampaikan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas semua pengeluaran itu. Sudah saya sampaikan. Dan vendor itu katanya akan membatalkan semua dekorasi siang ini. Mereka bahkan bilang mau datang langsung ke lokasi acara. Aku tersenyum. Biarkan saja, Bu. Itu bagian dari pelajaran. Sore itu, aku berdandan rapi. Mengenakan setelan sederhana berwarna krem dan sepatu hak rendah. Bukan untuk tampil glamor, tapi cukup untuk hadir di acara pertunangan yang pernah jadi milikku. Ya, aku memutuskan untuk datang. Aku sudah tahu lokasi baru mereka, sebuah villa pinggiran kota yang disewa dadakan setelah ballroom batal. Aku datang sendirian, membawa satu map berisi dokumen kepemilikan perusahaan dan pernyataan penghapusan Dimas dari semua aset bisnis. Saat aku sampai, tamu sudah ramai. Musik mengalun pelan. Para undangan berdandan glamor, dan di ujung taman, tampak Tiara sedang sibuk memperbaiki rambut sambil sesekali melirik panik ke arah dapur. Aku melangkah tenang, tak ada satu pun yang menyapaku. Wajahku tidak dikenal oleh mereka. Aku tahu Tiara sudah menciptakan citra bahwa dia dan Dimas berasal dari keluarga elit. Tapi langkahku berhenti ketika kulihat Dimas berdiri di sisi kanan panggung kecil, berdebat dengan seseorang. Aku udah bayar DP. Mana bisa lo batalin sepihak? Maaf, Pak. DP belum lunas, dan nama di kontrak bukan nama Anda. Jadi kami tarik semua dekorasi. Beberapa pekerja sudah mulai mencabut standing flower dan membongkar tenda kecil. Para tamu mulai berbisik. Apa ini bagian dari acara? Kok kayak nggak siap ya? Tiara menghampiri Dimas dengan wajah merah padam. Mas, ini apaan sih? Malu aku dilihatin orang. Aku juga bingung. Sayang, uangnya nggak cukup. Kartu kreditku ditolak semua. Aku tak tahan lagi. Aku melangkah maju, dengan tenang. Hingga berada tepat di tengah kerumunan. Maaf, saya yang melakukan semua ini. Semua mata menatapku. Tiara melotot. Siapa kamu? Aku mantan istri Dimas. Dan pemilik sah dari semua harta yang kalian kira milik kalian. Aku mengangkat map dan menunjukkannya pada mereka. Perusahaan, rumah, mobil, semua masih atas namaku. Dan sejak seminggu lalu, Dimas resmi dikeluarkan dari struktur manajemen. Jadi, semua kartu, rekening, dan aset yang kalian gunakan sekarang sudah tidak berlaku lagi. Tiara tampak membeku. Dimas melangkah maju, suaranya mulai memelas. Ran, tolong, kita bisa bicarain ini baik-baik. Aku cuma... Cuma apa? Potongku. Mengkhianatiku? Menggunakan uangku untuk membangun pesta pertunanganmu dengan pelakor? Kau pikir aku akan diam? Suasana menjadi hening. Para tamu mulai merekam. Beberapa bahkan sudah tertawa pelan. Tiara tampak histeris. Mas, jadi, semua ini bohong? Kamu nggak punya apa-apa? Teriaknya sambil mencengkeram lengan Dimas. Aku pikir dia nggak akan tahu, bisik Dimas. Tiara menamparnya keras. Gila, aku buang semua pacarku demi kamu. Kukira kamu kaya raya. Kukira kamu pemilik perusahaan tekstil itu. Aku hanya menggeleng pelan. Sayang, kamu salah satu dari banyak wanita yang tertipu kemasan. Dimas tak pernah punya apapun. Semua yang dia pamerkan, itu hartaku. Tiara melempar buket bunga ke tanah, berteriak, dan kabur dari lokasi pesta dengan wajah penuh amarah. Dimas? Dia terduduk di pinggir panggung, tak lagi berkata apa-apa. Aku tak perlu tinggal lebih lama. Aku berbalik, berjalan keluar di tengah tatapan takjub dan tepuk tangan kecil dari beberapa tamu.
Hari ini, aku bukan hanya membalas dendam. Aku memulihkan harga diriku. Setelah kejadian di pesta pertunangan itu, nama Dimas dan Tiara menjadi buah bibir. Video saat aku membongkar segalanya tersebar luas di media sosial. Diunggah oleh salah satu tamu yang tidak sengaja merekam semua kejadian. Judulnya bombastis. Wanita sederhana ini bongkar kebohongan suaminya saat acara pertunangan dengan selingkuhan. Tak butuh waktu lama untuk semua komentar netizen menyerbu akun Instagram Dimas dan Tiara. Dari yang mencaci maki, mengejek, sampai mendukungku. Tiara menghapus semua unggahannya. Sementara Dimas, dia menghilang. Aku tak mencarinya. Tak ada niat untuk memaksa dia bertanggung jawab. Bagiku, membiarkannya jatuh adalah hukuman yang paling adil. Namun ternyata, luka yang ditinggalkan Dimas lebih dalam dari sekadar pengkhianatan. Aku baru menyadarinya ketika mulai mengecek kembali keuangan perusahaan. Bu Rania, kata Bu Ayu suatu sore di ruang kerjaku. Kami temukan beberapa transaksi mencurigakan selama 6 bulan terakhir. Ada aliran dana masuk rekening atas nama perusahaan fiktif. Aku mengernyitkan dahi. Fiktif? Apa maksudnya? Perusahaan itu tidak memiliki kantor, tidak memiliki NPWP, dan tidak pernah terdaftar dalam proyek kerja sama resmi kita. Tapi dari catatan transfer, Dimas mengirim hampir 1,2 miliar ke rekening itu secara berkala. Darahku berdesir dingin. Apa itu milik Tiara? Belum bisa dipastikan. Tapi nama pemilik rekening adalah seseorang bernama Galih Prasetya. Kami sedang selidiki hubungan antara Dimas, Tiara, dan pria ini. Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri. Tapi batinku sudah meledak. Tidak cukup dia menghancurkan pernikahan kami, dia juga berani merusak perusahaan yang kubangun dari nol. Bawa bukti ini ke polisi, ucapku mantap. Aku ingin tuntut dia secara hukum. Hari-hari berikutnya kulalui dengan tegas dan tanpa kompromi. Karyawan yang selama ini dekat dengan Dimas satu persatu kupanggil untuk ditanya. Beberapa tampak gugup, beberapa mencoba mengelak, tapi tak ada yang bisa lolos dari audit internal yang kutugaskan secara independen. Aku tahu, sebagian dari mereka tahu bahwa Dimas memakai dana perusahaan untuk foya-foya. Tapi mereka memilih diam karena takut. Dan mungkin, karena mereka juga ikut menikmati manisnya uang haram itu. Satu persatu kusaring. Yang loyal, kutahan. Yang ikut bermain api, langsung kukeluarkan. Kantor mulai terasa bersih. Hawa pengkhianatan perlahan sirna. Dan aku mulai bisa menarik napas lega. Tapi tentu saja, luka di hati belum sembuh. Malam-malam masih sering kulalui dengan tatapan kosong. Di balik keberhasilan membalas Dimas, ada satu perasaan yang tak bisa kutepis. Aku merasa direndahkan, dibodohi, dan digunakan. Aku pernah mencintainya dengan segenap hati. Tapi cinta itu kini seperti lelucon yang tak lucu. Suatu sore, saat hujan turun lembut di luar jendela, aku menerima pesan tak terduga dari seseorang yang sudah lama tak terdengar kabarnya. Kirana, teman kuliahku dulu. Satu-satunya yang tetap berteman denganku saat aku datang dengan pakaian sederhana di hari reuni kampus, yang akhirnya membuatku dijadikan bahan ejekan oleh teman-teman lama. Kirana yang diam-diam mengirimiku pesan dukungan saat mereka semua menertawakanku karena tidak memakai tas branded, padahal aku pemilik restoran tempat mereka makan siang. Pesannya singkat. Ran, aku lihat videomu yang viral. Kamu hebat banget. Kalau ada waktu, aku ingin ketemu. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan. Soal Dimas. Aku terdiam. Kirana kenal Dimas? Kami bertemu di sebuah kedai teh di daerah Cipete. Kirana datang dengan senyum ramah seperti dulu. Tapi dari sorot matanya, aku tahu dia membawa beban. Maaf ya, aku langsung ke inti aja, ucap Kirana setelah kami memesan minuman. Dulu waktu kamu dan Dimas pacaran, aku sempat dekat dengan salah satu sahabatnya. Namanya Reno. Aku mengangguk, mencoba mengingat. Reno pernah cerita, Dimas itu dulu bukan siapa-siapa. Tapi setelah dekat sama kamu, dia tiba-tiba punya banyak koneksi, kenalan orang penting, bisa beli mobil, bisa ajak orang tuanya liburan. Reno heran, tapi Dimas cuma bilang, gue dapet cewek yang bisa bikin gue naik kelas. Aku menggigit bibir, menahan amarah yang kembali mendidih.
Aku nggak pernah punya bukti, tapi Reno pernah bilang kalau Dimas memang menjadikanmu target sejak awal. Dia tahu kamu punya potensi, punya masa depan. Dia hanya butuh kendaraan. Hatiku seperti ditusuk. Jadi semua yang kulalui bersamanya adalah rencana? Dan soal Tiara, lanjut Kirana sambil menatapku hati-hati. Dia bukan orang asing. Dulu, dia juga pernah pacaran sama Reno. Dan dari ceritanya, dia tipe perempuan yang licik. Suka memanipulasi, suka cari pria berduit. Jadi, mungkin mereka memang saling pantas, gumamku pelan. Kirana menggenggam tanganku. Tapi kamu sudah menang, Ran. Kamu keluar dari hubungan yang penuh racun. Kamu selamat. Aku tersenyum kecil. Belum sepenuhnya. Tapi, aku sedang berusaha. Beberapa minggu kemudian, polisi berhasil menemukan Dimas. Dia sembunyi di rumah kontrakan temannya di Bandung. Wajahnya lusuh, badannya kurus. Ketika dia ditangkap, tak ada satupun yang membelanya. Bahkan orang tuanya memilih bungkam. Aku tak menghadiri persidangan. Aku tak perlu melihat wajahnya lagi. Aku hanya ingin dia mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum. Dimas divonis 3 tahun penjara dengan dakwaan penggelapan dana perusahaan dan penyalahgunaan wewenang. Tiara? Kabarnya dia kabur ke luar negeri dan bekerja sebagai asisten salon di Singapura. Tak ada lagi unggahan glamor di Instagramnya. Hanya foto-foto filter murahan dan kutipan motivasi patah hati. Aku melanjutkan hidup. 3 bulan kemudian, aku mengikuti pameran tekstil di Jepang. Di sana, aku bertemu banyak pebisnis wanita yang dulunya juga pernah jatuh karena suaminya sendiri. Tapi mereka bangkit. Dan kini, mereka menjadi pemimpin hebat. Salah satunya bahkan mengajakku kerja sama membuka cabang di Osaka. Dari mereka, aku belajar bahwa luka tak seharusnya membuat kita lemah. Justru luka itu bisa jadi pondasi untuk tumbuh lebih kokoh. Sepulang dari Jepang, aku memulai program baru di perusahaanku, Women Reset Project. Sebuah program pelatihan dan pemberdayaan untuk para wanita yang pernah mengalami kekerasan atau pengkhianatan dalam rumah tangga, agar mereka bisa mandiri secara finansial. Banyak yang datang dengan mata sembab. Tapi aku selalu berkata, kalau aku bisa bangkit, kalian juga bisa. Aku tak lagi dikuasai rasa dendam. Kini, aku ingin menjadi cahaya bagi perempuan lain yang masih terjebak dalam gelapnya pengkhianatan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku menangis. Tapi bukan karena luka. Karena aku bangga. Aku selamat. Aku tumbuh. Dan aku menang. 2 tahun telah berlalu sejak pesta pertunangan mewah itu berubah menjadi ajang pembalasan dan pengungkapan kebusukan. Namaku masih sesekali muncul di pemberitaan, bukan lagi sebagai istri yang dipermalukan, melainkan sebagai pengusaha wanita yang sukses membongkar aib suaminya sendiri dan membangun program Women Reset Project, tempat para perempuan belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Namun meski hidupku kini berjalan tenang, ada satu ruang dalam hati yang masih terasa hampa. Aku tak pernah benar-benar membuka hati lagi. Bagiku, cinta adalah luka yang menyamar dalam pelukan. Aku trauma. Dan mungkin, aku terlalu sibuk menyembuhkan orang lain hingga lupa menyentuh lukaku sendiri. Sampai suatu sore, ketika aku menghadiri forum pengusaha nasional di Semarang, aku bertemu seseorang dari masa laluku. Namanya Radit. Rania, panggil suara berat itu, ragu namun penuh keyakinan. Aku menoleh. Pria itu berdiri tepat di depan meja registrasi. Rambutnya tertata rapi, berkemeja putih dengan blazer hitam sederhana. Matanya menatapku dalam. Aku butuh waktu beberapa detik untuk mengenalinya. Tapi begitu ingat, dadaku langsung sesak. Radit? Dia tersenyum kecil, agak canggung. Sudah lama banget, ya. Aku hanya mengangguk, tak tahu harus bicara apa. Radit adalah teman SMA-ku, sekaligus cinta pertamaku. Kami pernah dekat, sangat dekat, tapi waktu dan keadaan memisahkan kami. Aku memilih kuliah di Jakarta, dia di luar negeri. Setelah itu, kami sama-sama hilang dari radar satu sama lain. Dan sekarang, dia di sini, tepat di hadapanku. Kami duduk bersama saat makan malam gala. Radit ternyata adalah pemilik salah satu startup logistik yang kini berkembang pesat.
Dia kembali ke Indonesia setahun lalu, dan sejak itu aktif dalam forum bisnis nasional. Aku nggak nyangka bisa ketemu kamu di sini, ucap Radit sambil tersenyum. Ya, hidup memang suka aneh, jawabku sambil mengaduk minuman. 1 detik kita hancur, detik berikutnya kita malah duduk di gala dinner dan bahas proyek bisnis. Dia tertawa pelan. Aku dengar tentang kamu. Tentang suamimu, tentang perusahaanmu, dan program kamu itu. Women Reset Project. Keren banget. Aku bangga. Mataku menatapnya, mencoba mencari ketulusan. Dan di mata Radit, tak kutemukan penilaian. Tak ada kasihan. Tak ada tatapan merendahkan. Hanya kagum. Hanya bangga. Kamu tahu, waktu aku pertama kali dengar berita itu, lanjutnya, aku bilang ke timku, itu Rania, perempuan yang dulu aku suka diam-diam. Dan dia sekarang lebih hebat dari yang aku bayangkan. Aku terdiam. Dadaku berdetak cepat. Jantungku seolah lupa ritmenya. Malam itu, kami berbicara lama. Tentang masa lalu. Tentang luka. Tentang harapan. Tak terasa, jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Radit memandangku sebelum kami berpisah. Kalau kamu belum keberatan, bolehkah aku tetap menghubungi kamu setelah ini? Aku mengangguk pelan. Boleh. Sejak malam itu, hidupku pelan-pelan berubah lagi. Tapi kali ini, tanpa drama. Tanpa kebohongan. Radit bukan hanya datang dan pergi seperti bayangan. Dia konsisten. Dia sabar. Dia tidak menekan, tidak memaksa. Kadang dia hanya mengirim pesan singkat. Pagi, semangat ya hari ini. Atau, lihat berita kamu lagi di TV. Keren, run. Dan pelan-pelan, aku merasakan kembali apa yang dulu kupikir sudah mati, hangatnya diperhatikan. Suatu malam, kami bertemu di sebuah kedai kopi kecil di Bogor. Hujan turun pelan, dan langit terlihat redup. Radit menatapku serius. Rania, aku tahu kamu pernah terluka. Dan mungkin kamu belum siap untuk percaya pada siapapun lagi. Tapi aku mau kamu tahu, aku bukan di sini untuk mengambil. Aku di sini untuk menemani. Aku menunduk. Air mata menetes tanpa kuasa. Aku takut, Dit, bisikku. Aku takut kalau aku jatuh hati lagi, aku akan disakiti lagi. Aku sudah pernah percaya, dan kepercayaanku dipatahkan. Radit menggenggam tanganku. Kamu nggak perlu buru-buru. Aku akan tetap di sini. Aku sabar. Karena kamu layak mendapatkan cinta yang tidak membuatmu merasa kecil. Malam itu, aku pulang dengan dada bergetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena ada harapan kecil yang mulai tumbuh. Hubunganku dan Radit berkembang perlahan. Kami tak buru-buru membungkusnya dengan label. Kami menikmati setiap percakapan, setiap kejujuran, setiap diam yang tak canggung. Di sela kesibukan proyek bisnis, kami kerap bertukar ide, saling mendukung. Bahkan Radit menawarkan kerja sama logistik untuk program pelatihanku di daerah-daerah terpencil. Aku nggak mau hanya jadi orang yang jatuh cinta padamu, Ran, ucapnya suatu hari. Aku mau jadi bagian dari hidupmu. Termasuk perjuanganmu. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tidak sendirian. Namun hidup tak pernah benar-benar tenang, bukan? Suatu pagi, saat aku hendak berangkat ke kantor, seorang staf datang terburu-buru dengan wajah pucat. Bu, maaf, ada yang datang ke lobi. Mengaku sebagai mantan suami ibu. Namanya Pak Dimas. Darahku langsung berdesir. Apa? Tanyaku lirih. Dia ingin bertemu langsung dengan ibu. Dia bilang penting. Di ruang tamu kantor, Dimas duduk dengan tubuh lebih kurus dari terakhir kali kulihat. Bajunya lusuh, rambutnya mulai memutih. Dia menatapku penuh penyesalan. Rania, aku minta maaf, ucapnya lirih. Aku diam, menatapnya tanpa ekspresi. Aku tahu aku nggak pantas datang. Tapi, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Orang tuaku malu, Tiara kabur entah kemana. Semua uangku habis. Aku bahkan tidur di masjid selama 2 bulan terakhir. Aku tetap diam. Aku cuma ingin bilang, kamu benar. Aku dulu jahat. Aku pakai kamu. Aku hancurkan semuanya. Tapi sekarang aku sadar,
Aku kehilangan wanita yang paling hebat yang pernah hadir di hidupku. Mataku mulai panas. Tapi bukan karena kasihan. Bukan karena dendam. Tapi karena akhirnya aku benar-benar yakin aku sudah selesai dengan Dimas. Terima kasih sudah datang, kataku pelan. Tapi kamu tidak akan mendapatkan simpati dariku. Aku tidak membencimu. Tapi aku tidak akan pernah membiarkanmu masuk lagi dalam hidupku. Dimas menunduk. Aku mengerti. Maafkan aku. Dia lalu berdiri dan pergi, tanpa satupun janji manis, tanpa drama, tanpa tangisan. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa bernapas lega. Malamnya, aku duduk di balkon apartemen. Menatap langit gelap yang bertabur bintang. Radit duduk di sebelahku. Kamu tahu, kataku pelan. Hari ini aku menutup pintu terakhir masa laluku. Radit menggenggam tanganku. Aku bangga padamu, Ran. Kamu luar biasa. Aku menoleh, menatapnya. Dan kamu tahu, ucapku sambil tersenyum. Mungkin, aku juga mulai membuka pintu masa depan. Dia tersenyum. Aku bersedia berdiri di ambang pintu itu. Menunggu kamu sepenuhnya siap. Aku menyandarkan kepala ke bahunya. Cinta itu bukan datang dengan dentuman petir. Tapi dengan diam yang menenangkan. Dengan kesabaran. Dengan kehadiran. Dan aku, mungkin kali ini, siap menjalaninya lagi. Namun malam ini, aku datang sebagai tamu kehormatan. Bukan sebagai istri, bukan sebagai bayangan siapapun. Tapi sebagai Rania, dengan prestasi dan keberanian yang kuukir sendiri. Aku mengenakan gaun putih sederhana, rambutku disanggul rendah, dan sepatu datar. Aku tetap aku, tanpa perlu topeng kemewahan untuk terlihat berharga. Dan yang menemaniku malam itu adalah Radit. Ketika namaku diumumkan sebagai pemenang, semua terasa seperti mimpi. Aku berdiri di atas panggung, memegang trofi, menatap para tamu undangan yang berdiri dan bertepuk tangan. Terima kasih, ucapku saat mulai berbicara. Dulu, aku hanya perempuan biasa yang mengira cinta bisa mengalahkan segalanya. Tapi ternyata, cinta sejati bukan yang menguras air mata, tapi yang menenangkan. Bukan yang membuatmu takut kehilangan, tapi yang membuatmu yakin meski kamu pergi, dia akan tetap menghormati jalanmu. Aku berhenti sejenak, menatap Radit yang tersenyum dari barisan depan. Aku berdiri di sini bukan karena aku tak pernah hancur, tapi karena aku pernah hancur dan memilih bangkit. Dan malam ini, aku berdiri untuk setiap perempuan yang pernah direndahkan, tapi tidak menyerah. Suara tepuk tangan menggema. Mataku berkaca-kaca, tapi aku tidak menangis. Karena ini adalah air mata bahagia. Setelah acara selesai, Radit menarikku ke balkon belakang. Malam itu tenang, angin sejuk, dan langit bertabur bintang. Ran, katanya pelan. Ya? Boleh aku tanya sesuatu yang lebih serius? Aku mengangguk. Radit menarik napas dalam, lalu berlutut di hadapanku. Mengambil sebuah kotak kecil dari dalam jasnya. Membukanya perlahan. Di dalamnya, sebuah cincin berlian mungil, bukan yang mencolok, tapi anggun dan bersih. Rania, aku tidak akan janji akan membuat hidupmu sempurna. Tapi aku bisa janjikan satu hal, aku akan jadi orang pertama yang percaya padamu, orang pertama yang mendukungmu, dan orang pertama yang akan tetap mencintaimu meski dunia menentang. Maukah kamu menikah denganku? Hatiku serasa meledak. Selama ini, aku pikir aku sudah cukup hanya dengan kebebasan. Tapi ternyata, aku bisa bebas dan dicintai. Aku bisa mandiri dan punya bahu untuk bersandar. Dan Radit adalah bukti nyata bahwa cinta kedua bisa jauh lebih tulus dari cinta pertama. Aku mengangguk pelan, tersenyum penuh air mata. Ya, aku mau. Radit berdiri, menyematkan cincin itu ke jari manisku, lalu memelukku erat. Tak ada tepuk tangan, tak ada kamera, tak ada tamu. Tapi pelukan itu cukup. Itu pelukan yang menyembuhkan semua luka. Beberapa hari kemudian, berita pertunangan kami tersebar di media sosial. Para jurnalis yang dulu mengejar skandalku, kini menuliskan kisahku sebagai inspirasi. Judul-judul seperti Rania, wanita yang membuktikan balas dendam terindah adalah kesuksesan dan cinta yang sejati. Atau, dari istri yang dikhianati menjadi sosok panutan nasional.
muncul di mana-mana. Aku membaca satu persatu sambil tersenyum. Bukan karena haus pengakuan, tapi karena akhirnya aku tahu, aku sudah benar-benar bebas. Di sebuah sore menjelang senja, aku kembali ke rumah lamaku di Bandung. Rumah tempat aku dan Dimas dulu tinggal. Rumah itu kini kosong, kusam, dan dijual lewat lelang. Aku masuk untuk terakhir kalinya. Menyentuh dinding, melihat jendela, lalu duduk di lantai ruang tamu yang kini berdebu. Banyak kenangan di sana, baik dan buruk. Tapi semua sudah berlalu. Aku berdiri, menuliskan sebuah kalimat di dinding dengan spidol yang kubawa. Terima kasih, telah menjadi saksi perjalananku. Aku pamit, untuk selamanya. Lalu aku keluar, menutup pintu, dan tidak pernah menoleh lagi. Hidupku kini bukan lagi tentang melawan masa lalu, tapi membangun masa depan. Dan di masa depan itu, aku tidak sendiri. Aku dan Radit merencanakan pernikahan sederhana di tepi danau tempat kami dulu pertama kali jalan bersama. Hanya keluarga dekat, sahabat, dan beberapa wanita dari program pelatihan yang ikut menjadi saksi. Aku tidak ingin pesta mewah seperti yang pernah kurencanakan dulu bersama Dimas. Aku hanya ingin pernikahan yang jujur, hangat, dan bermakna. Karena kini aku tahu, cinta tidak butuh bukti di depan banyak orang. Cinta cukup nyata di dalam dua hati yang saling menerima. Angin danau sore itu berhembus lembut, menyapu dedaunan yang menggantung di antara pepohonan. Suara gemericik air dan burung-burung yang kembali ke sarang menjadi latar alami yang menenangkan. Hari ini adalah hari pernikahanku dengan Radit. Bukan di ballroom mewah. Bukan dengan gaun menjuntai dan puluhan tamu undangan yang bahkan tak tahu siapa aku. Pernikahan ini hanya disaksikan oleh mereka yang benar-benar mengenalku, mencintaiku, dan mendukungku. Di tepi danau yang dulu menjadi saksi awal langkah kami, aku memilih mengikat janji dengan pria yang membuatku percaya bahwa cinta sejati tak perlu pamer kemewahan. Aku mengenakan kebaya sederhana berwarna putih gading, rambutku digelung rapi dengan bunga melati disematkan di sisi kanan. Tidak ada riasan mencolok, tidak ada sepatu hak tinggi. Hanya aku, yang menjadi versi terbaik diriku sendiri. Radit menungguku di bawah pohon beringin besar yang didekor dengan bunga-bunga liar berwarna ungu dan putih. Wajahnya tenang, tapi mata itu, mata yang selama ini menatapku dengan ketulusan tanpa syarat, memancarkan haru. Ibuku duduk di barisan depan, menangis dalam diam. Tak jauh darinya, beberapa perempuan dari komunitas pelatihan yang kudirikan ikut hadir dengan pakaian adat masing-masing sebagai bentuk cinta dan dukungan. Tidak ada musik orkestra. Hanya suara biola dari seorang anak jalanan yang dulu pernah kubantu, kini tumbuh menjadi pemuda berbakat. Melodi yang ia mainkan jauh lebih menyentuh daripada seluruh aransemen pesta mewah manapun. Ketika aku dan Radit saling bertukar janji, tak satu pun dari kami menangis. Tapi semua orang di sekitar kami melakukannya. Aku tidak menjanjikan bahagia setiap hari, ucap Radit, menatapku dalam. Tapi aku janji akan terus bersamamu, bahkan saat dunia terasa berat. Karena kamu bukan hanya istriku, kamu adalah rumahku. Hatiku bergetar. Aku menatapnya penuh cinta. Dan aku juga tidak menjanjikan kesempurnaan, kataku. Tapi aku berjanji akan terus tumbuh bersamamu, menjaga kejujuran, dan mencintaimu bahkan saat rambut kita telah memutih. Pelukannya setelah kami sah jadi suami istri adalah pelukan paling hangat yang pernah kurasakan. Pelukan yang bukan hanya merangkul tubuhku, tapi juga seluruh lukaku di masa lalu. Pesta kecil itu berlanjut dengan tawa, hidangan rumahan yang dimasak oleh ibu-ibu dari desa binaanku, serta lagu-lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak binaan kami. Tidak ada catering mewah, tidak ada dekorasi mahal, tapi suasananya terlalu indah untuk dilupakan. Di tengah pesta, aku duduk sebentar di atas tikar pandan sambil menyendiri sejenak, memandangi danau yang airnya berkilau diterpa cahaya senja. Lalu seseorang menghampiriku. Ibu mertuaku, ibu dari Radit. Rania, katanya pelan, kamu tahu, aku dulu sempat ragu padamu. Aku tersenyum kecil. Aku tahu, Bu. Tapi terima kasih sudah tetap datang. Ia duduk di sampingku. Hari ini aku tahu, aku tidak hanya mendapatkan menantu, aku mendapatkan anak perempuan yang luar biasa. Kalimat itu membuat mataku berkaca-kaca. Kadang,
balas dendam tidak harus dengan membalas kejahatan, tapi dengan menjadi lebih kuat, lebih baik, dan lebih bahagia. Dan hari ini, aku telah membuktikannya. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku dan Radit berjalan berdua di tepi danau, masih dengan pakaian pernikahan kami. Ran, katanya sambil menggenggam tanganku. Kamu tahu, dulu aku berpikir hidupku hanya akan diisi angka, laporan keuangan, dan kantor. Tapi sejak kamu datang, kamu membuat aku sadar bahwa hidup yang bermakna itu tentang siapa yang kita perjuangkan, bukan apa yang kita kejar. Aku memeluknya. Dan kamu membuat aku sadar bahwa tidak semua lelaki sama. Tidak semua cinta harus menyakitkan. Kami berdua tertawa kecil. Lalu, dalam keheningan malam, kami duduk di dermaga kayu. Air danau tenang, seperti hati kami. Hari-hari setelah pernikahan kami tidak diisi dengan bulan madu ke luar negeri. Kami memutuskan untuk tinggal di rumah kecil di kaki gunung, rumah sederhana yang kami bangun bersama hasil kerja keras. Kami menghabiskan waktu dengan menanam sayuran, mengajar anak-anak desa, dan membangun program pelatihan yang lebih besar. Perlahan, komunitas kami berkembang menjadi koperasi. Banyak ibu rumah tangga dan janda yang dulunya hanya bergantung pada belas kasihan, kini bisa mandiri secara ekonomi. Radit bahkan meninggalkan pekerjaannya di kota dan fokus membantuku mengelola koperasi itu. Ia mengurus pembukuan, mengajarkan dasar-dasar wirausaha, bahkan kadang turun ke pasar bersama para ibu untuk menjual hasil kebun. Melihatnya berbaur dengan masyarakat, tertawa bersama anak-anak, membuatku semakin yakin, aku tak salah memilih. Suatu malam, ketika kami duduk di beranda rumah sambil menikmati teh jahe, Radit berkata pelan, "Ran, kamu tahu kan, kamu sudah memenangkan balas dendammu." Aku menatapnya bingung. Kamu tidak menghancurkan Dimas. Kamu tidak membalas dengan kebencian. Tapi kamu hidup dengan sangat baik. Dan itu balas dendam paling elegan yang pernah ada. Aku diam sesaat, lalu mengangguk perlahan. Mungkin benar. Aku tak perlu lagi berpikir tentang bagaimana Dimas dan Ralin kini. Apakah mereka masih bersama atau sudah berpisah? Apakah hidup mereka bahagia atau berantakan? Karena itu bukan urusanku lagi. Aku telah menutup bab itu. Dan kini membuka lembaran baru, yang jauh lebih indah. Suatu hari, saat aku mengisi seminar pemberdayaan perempuan di universitas ternama, aku melihat sosok yang tidak asing duduk di barisan belakang. Dimas. Ia terlihat kurus, wajahnya tidak setegas dulu. Matanya redup. Aku tetap melanjutkan materi tanpa terpengaruh. Aku bukan lagi wanita yang akan goyah hanya karena kehadirannya. Usai acara, ia menghampiriku. "Rania?" Aku menoleh. "Ada perlu?" Aku cuma ingin bilang, "Kamu hebat." Aku hanya tersenyum tipis. Aku tahu. Ia menghela napas. Kamu tahu, Ralin meninggalkanku setelah tahu semua asetku habis. Ia hanya butuh hartaku. Dan aku terlalu bodoh untuk menyadarinya. Aku tidak mengatakan apa-apa. Tidak menawarkan simpati, tidak juga mengejek. Kalau waktu bisa diulang, lanjutnya. Tapi waktu tidak bisa diulang, Dimas, potongku lembut. Dan semua pilihan ada konsekuensinya. Ia menunduk, lalu mengangguk pelan. Selamat atas pernikahanmu. Radit pria beruntung. Aku tersenyum, kali ini lebih lebar. Bukan hanya dia yang beruntung. Aku juga. Kami saling memilih, dengan mata terbuka dan hati yang siap. Ia pergi tanpa kata. Dan aku merasa ringan. Mungkin, ini yang namanya penutupan. Penutup yang tidak dramatis, tapi penuh kedewasaan. Langit sore itu berwarna jingga keemasan, memantulkan sinarnya pada jendela rumah kecil kami yang dikelilingi oleh taman bunga liar. Aku duduk di kursi kayu buatan tangan Radit, memandangi halaman belakang yang dipenuhi anak-anak desa yang tertawa lepas, bermain permainan tradisional. Di dekat dapur luar, para ibu sedang menyiapkan masakan bersama, tertawa dan saling berbagi cerita. Radit muncul dari dalam rumah, membawa 2 cangkir teh hangat. "Untuk Ratu Koperasi yang sebentar lagi akan tampil di televisi nasional," katanya sambil menyerahkan 1 cangkir padaku. Aku tertawa pelan. "Jangan mulai dengan julukan aneh-aneh, Mas." "Loh,
Memang kenyataan. Sekarang kamu sudah sering diundang ke kampus-kampus, talk show, jadi pembicara seminar nasional. Bahkan proposal kamu buat pembangunan rumah keterampilan perempuan desa sudah disetujui kementerian. Ran, kamu luar biasa. Aku menatap suamiku ini, penuh syukur. Dulu, aku hanya perempuan yang dianggap tidak berharga oleh suamiku sendiri. Kini, aku berdiri dengan kepala tegak, bukan karena dendam, tapi karena aku memilih berdamai dengan masa lalu. Beberapa hari setelah seminar di universitas tempat Dimas hadir, aku menerima pesan darinya. Hanya satu kalimat. Terima kasih, Ran, sudah tidak menghancurkan aku walaupun kamu bisa. Aku membacanya tanpa rasa apapun. Tidak marah, tidak sedih, tidak bangga, hanya kata. Dan saat itu aku tahu bahwa aku benar-benar telah sembuh. Memaafkan bukan berarti melupakan atau menyetujui luka yang pernah diberi. Tapi itu adalah pilihan untuk tidak membiarkan luka itu mengendalikan sisa hidup kita. Dan aku memilih memaafkan, bukan untuk Dimas, tapi untuk diriku sendiri. Suatu siang, saat sedang mengajari ibu-ibu membuat sabun herbal dari tanaman sekitar, seorang reporter dari majalah perempuan ternama datang untuk meliput kegiatan koperasi kami. Bu Rania, boleh saya tahu, apa momen terberat dalam hidup ibu yang membuat ibu berubah menjadi seperti sekarang? Aku terdiam sejenak. Lalu kujawab, ketika aku diselingkuhi oleh suamiku sendiri, lalu ditinggal karena dianggap tidak lagi berharga. Tapi dari situ, aku sadar bahwa nilai diriku tidak ditentukan oleh siapa yang mencintai atau meninggalkanku. Nilai diriku ditentukan oleh bagaimana aku mencintai diriku sendiri dan bangkit. Wawancara itu kemudian viral. Banyak perempuan yang menghubungiku lewat email dan media sosial, bercerita tentang luka mereka, pengkhianatan yang mereka alami, dan bagaimana kisahku memberi mereka keberanian untuk melangkah. Dan disinilah aku semakin yakin, aku hidup bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjadi inspirasi bagi mereka yang pernah merasa hancur. Suatu hari, Ralin datang ke koperasi kami. Aku kaget, tentu saja. Dia datang tanpa make-up, tanpa tas mahal seperti biasanya, hanya mengenakan kemeja polos dan celana jeans sederhana. Aku tidak ingin merusak ketenanganmu, Ran, katanya membuka percakapan. Aku hanya ingin meminta maaf. Aku menatapnya dalam diam. Sisa amarah itu nyaris tidak ada. Aku terlalu tergiur dengan kemewahan yang ditawarkan Dimas. Aku pikir aku bisa merebut hidupmu dan menggantikannya. Tapi ternyata, aku justru kehilangan semuanya. Dan baru belakangan aku tahu, harta Dimas yang dulu dia banggakan, ternyata milikmu. Kau yang menyelamatkan bisnisnya dulu, bukan sebaliknya. Ia menunduk. Sekarang aku hanya seorang karyawan freelance. Tinggal di kontrakan kecil, dan sedang menyelesaikan kuliahku yang dulu aku tinggalkan karena terlalu sibuk mengejar glamor. Aku mengangguk perlahan. Terima kasih sudah jujur, kataku akhirnya. Aku sudah memaafkan kalian berdua. Sejak lama. Matanya berkaca-kaca. Serius? Aku tersenyum. Ralin, hidup ini sudah terlalu singkat untuk diisi dengan dendam. Aku bahagia sekarang. Sangat bahagia. Dan aku tidak akan membiarkan luka lama mengambil bagian dari kebahagiaanku. Ia terisak kecil. Kau memang lebih dari yang pernah kuanggap, Ran. Terima kasih. Ia pergi dengan tenang, dan aku merasa lega, bukan karena akhirnya mereka menyesal, tapi karena aku tidak lagi terikat oleh perasaan ingin membuat mereka menyesal. Tahun demi tahun berlalu. Aku dan Radit mengembangkan koperasi kami menjadi yayasan sosial yang mendanai beasiswa, pelatihan keterampilan, bahkan menyokong perempuan yang menjadi korban KDRT dan ingin mandiri. Kami tidak menjadi kaya raya secara materi, tapi kami sangat kaya secara makna. Satu hari, aku berbicara di depan ratusan perempuan dalam acara Hari Perempuan Internasional. Aku berdiri di panggung, mengenakan batik sederhana dan pin kecil bergambar hati yang dibuat oleh anak-anak difabel binaan yayasan kami. Perempuan yang kuat bukanlah yang tidak pernah menangis, kataku di podium, tapi yang tetap memilih bangkit meski dunia pernah menjatuhkannya. Tepuk tangan bergemuruh. Tapi lebih dari itu, aku melihat air mata dan senyum dari wajah-wajah di bawah sana. Wajah-wajah yang dulu pernah hancur, tapi kini mulai menyala kembali. Malam itu, saat semua sudah tidur,
Aku duduk di ruang kerja kecilku. Di hadapanku, tergeletak jurnal yang dulu kutulis saat masa-masa tergelapku. Aku membacanya kembali. Setiap kalimatnya mengandung rasa perih yang dulu sempat membuatku kehilangan arah. Tapi malam ini, aku membaca dengan hati tenang. Dan di halaman terakhir jurnal itu, aku menulis, "Hari ini aku tidak lagi hidup untuk membuktikan siapapun salah. Aku hidup karena aku layak bahagia. Karena aku layak dicintai oleh orang yang mencintaiku dengan benar. Dan karena aku tahu, luka yang dulu kuterima adalah batu loncatan menuju diriku yang sekarang." Di luar jendela, bulan menggantung utuh dan terang. Radit menyelimutiku dari belakang, memelukku dalam diam. "Kamu sudah jadi inspirasi banyak orang, Ran." Aku membalas pelukannya. "Kamu juga inspirasiku, Mas. Kamu mengajariku bahwa tidak semua lelaki akan menyakiti, dan bahwa cinta sejati bisa datang bahkan setelah hati hancur berkeping-keping." Ia mencium puncak kepalaku. "Malam ini, kita tidur sebagai dua orang yang utuh. Bukan karena tanpa luka, tapi karena kita menyembuhkan luka itu bersama-sama." Aku mengangguk pelan. Dan malam itu, aku tidur dengan damai. Karena akhirnya, kebahagiaan sejati bukan datang dari balas dendam, tapi dari keberanian untuk memaafkan dan memilih melangkah ke depan dengan hati yang baru.